Perjanjian Perdagangan Timbal Balas ART. Malaysia has made a dramatic move against the United States. Mereka nggak punya kewenangan hukum untuk lakukan itu. Pemerintah Amerika mengembalikan reimburse. President arrived, he asked me to join him in the car. Jangan membagi kulit beruang. Tidak lagi terpakai. Itu adalah temporary untuk dikenakan tarif. Kebebasan kemerdekaan negara. Oke guys, kali ini aku harus bilang, wah, tetangga sebelah benar-benar kasih paham. Karena mereka baru aja melakukan sesuatu yang cukup berani di panggung internasional. Ia berikutan keputusan Mahkamah Agung negara itu membatalkan langkah tarif diperkenalkan Presiden Donald Trump. Dan aku nggak bercanda guys, karena Malaysia secara resmi mereka membatalkan perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat. Jadi guys, I ain't talking about benci atau suka. I'm talking about keberanian mengambil sikap. Dan sikap itu tuh sangat signifikan secara geopolitik. Jadi itulah yang bakal kita bahas hari ini. Siap guys, let's go! ART Agreement ni bukan lesen Amerika Syarikat untuk paksa Malaysia buat tindakan yang sama. Kita runding, kita menjadi rakan strategik. Kita kena berbincang, bukan menjadi jajahan taklukar ataupun negeri bawahan. I'm not so sure. I cannot be speaking on behalf of other countries, but Malaysia, US, maybe we're going to sign a trade deal tomorrow. Jadi guys, pemerintah Malaysia udah resmi menarik diri dari perjanjian perdagangan itu timbal balik dengan Amerika Serikat. Dan jujur aja ya, langkah ini langsung bikin Malaysia menjadi negara pertama yang benar-benar mundur dari kesepakatan dagang. Kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30, tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun. Kita banyak paksaan kepada kita sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu. Ingat guys, kesepakatan itu dulu dinegosiasikan dalam itu kerangka strategi Washington. Itu strategi tarif timbal balik. Berarti langkah Malaysia ini lumayan berani guys. Dan juga Menteri Investasi dan Perdagangan Malaysia itu Johari Abdul Ghani. Dia bilang perjanjian itu udah nggak lagi berlaku. Untuk 5 bulan pertama ini dia pakai Section 122. Itu adalah temporary untuk dikenakan tarif. So kita dulu masa kita buat ART tu kita kena 19%. Jadi bila null and void tak ada lah. So sekarang ni dia pakai Section 122, dia letak kat Malaysia ni 10%. 10%. Tapi dalam masa 5 bulan ni dia akan review untuk pakai under Section 301. Bagaimana perjanjian ini yang telah dimeterai kemarin di antara Presiden Donald Trump dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memberi kelebihan kepada syarikat-syarikat di Malaysia untuk memastikan bahawa bilateral trade dengan izin Timbalan Speaker akan terus dilindungi. Dan bagi pihak kerajaan, saya rasa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan perjanjian yang bersejarah berkenaan dengan pengenaan tarif ini ditandatangani di bumi kita dengan kehadiran Presiden Donald Trump adalah sesuatu yang amat bersejarah. Guys, aku ingetin apa? Tahun lalu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mereka memberlakukan tarif itu pada banyak negara. Tapi Supreme Court of the United States kemudian memutuskan untuk apa? Untuk membatalkan
untuk membatalkan kebijakan tarif timbal balik itu. The justices have decided in recent years here, the Supreme Court ruling that President Trump's use of these emergency tariffs that he has implemented are illegal. Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Jadi guys, gimana sih pemerintahan Trump terapkan kebijakan tarif tersebut? Itu melalui International Emergency Economic Powers Act atau gimana? IEEPA ya, IEEPA. Saya nak sebut di sini tentang apa isu yang hangat di sebelah sana, itu tentang perjanjian perdagangan ini ya. Kerana ini terkait dengan bukan saja dengan Malaysia, dengan ASEAN. Dan yang dah betul, negara China yang gergasi ekonomi baru ni pun masih berunding soal tarif dengan Amerika Syarikat. Kita tidak terkecuali. Ini soal menyerah, soal khianat, soal gadai, soal penjajahan baru ni, iyalah. Tapi kemudian mahkamah bilang, mereka nggak punya kewenangan hukum untuk lakukan itu, untuk memberlakukan tarif perdagangan secara luas dan lewat instrumen itu, IEEPA. Kalau Amerika bersetuju, barulah kita boleh dapat buat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit. Hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barangan ini baik atau mahal, kita tak boleh nak tolak. Kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita kehilangan market access. Kita tak boleh lagi beli daripada market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkena kepada negara kita. Kemarin sudah ada putusan dari Supreme Court terkait dengan pembatalan tarif secara global dan meminta pemerintah Amerika mengembalikan reimburse tarif yang sudah dikenakan ke masing-masing korporasi. Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari, yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Oke guys, kalau kita tarik benang merah, situasi ini hampir textbook banget. Dan aku baru ingat satu pepatah, jangan membagi kulit beruang sebelum beruangnya benar-benar tertangkap. Dan dalam konteks ini pemerintahan AS dulu sudah bertindak kayak seolah-olah instrumen tarifnya itu udah solid, udah sah, dan instrumen itu tuh bisa jadi itu fondasi jangka panjang ya. Untuk apa? Untuk membangun kesepakatan global. Padahal guys, realitas hukumnya ternyata belum matang gitu loh. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.